Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah setia menonton video-video saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai metabolisme senyawa flavonoid serta efek atau pengaruhnya terhadap kesehatan. Jadi flavonoid ini merupakan salah satu komponen fitokimia yang ajaib, ya. Saya katakan ajaib karena apa? Karena memiliki banyak sekali fungsi terhadap kesehatan. Saya akan membahas mengenai fungsi flavonoid sebagai antioksidan, yaitu fungsi flavonoid dalam rangka menurunkan beban oksidasi tubuh atau kita sebut sebagai stres oksidatif. Ternyata senyawa flavonoid atau mengkonsumsi flavonoid juga mampu menurunkan stres oksidatif. Dalam bahasan sebelumnya saya sudah membahas bagaimana stres oksidatif ini bisa menyebabkan atau menimbulkan berbagai penyakit, yaitu penyakit degeneratif. Kalau stres oksidatif kemudian menimbulkan serangan atau kerusakan pada insulin, maka yang akan terjadi adalah diabetes. Kemudian kalau stres oksidatif kemudian menyebabkan kerusakan pada vaskuler atau saluran pembuluh darah, maka yang terjadi adalah cardiovascular disease. Kalau stres oksidatif pada saluran pembuluh darah, tetapi pada pembuluh darah jantung, maka yang akan terjadi adalah penyakit jantung koroner. Ya, jika stres oksidatif terjadi pada biosintesis protein, maka yang akan terjadi adalah disfungsi beberapa enzim penting. Disfungsi beberapa enzim penting ini merupakan titik awal untuk terjadinya perubahan komposisi protein atau perubahan komposisi sel tubuh akibat perbedaan protein yang disintesis antara kebutuhan dengan cetakan, ya. Kemudian kalau stres oksidatif ini terjadi pada tingkat nukleus atau inti sel yang kemudian menyebabkan kerusakan DNA, maka yang akan terjadi adalah perubahan basa nitrogen. Nah, perubahan basa nitrogen pada jiplakan DNA inilah yang akan menjadi titik tolak terjadinya kanker dan tumor. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana senyawa flavonoid tadi memiliki peran penting di dalam menjaga kesehatan tubuh yang nanti akan saya titik beratkan bagaimana flavonoid ini bisa berfungsi sebagai antioksidan, kemudian flavonoid nanti bisa berfungsi untuk menanggulangi terjadinya cardiovascular disease, kemudian juga kaitannya antara flavonoid dan kejadian kanker pada tubuh manusia. Oke, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai manfaat flavonoid bagi kesehatan, saya menghimbau kepada saudara yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Ya. Jadi flavonoid memiliki fungsi terhadap kesehatan dalam jumlah yang banyak, ya. Artinya dia akan memiliki efek terhadap kesehatan dalam berbagai mekanisme. Oke. Sebelum saya menceritakan bagaimana flavonoid ini memiliki efek terhadap kesehatan, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai bagaimana proses metabolisme flavonoid, ya. Wajib hukumnya bagi sebuah senyawa untuk bisa melakukan aktivitas biologis, dia harus bisa dicerna oleh tubuh, kemudian bisa diserap dengan baik, ya. Jadi sebagus apapun molekul atau senyawa di dalam bahan pangan, kalau dia tidak bisa diserap, artinya tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh, ya. Jadi harus bisa dicerna, kemudian diserap oleh usus, kemudian diedarkan di seluruh tubuh. Nah, setelah diedarkan di seluruh tubuh, maka baru dia bisa masuk ke dalam sel. Nah, setelah dia masuk ke dalam sel, senyawa itu baru bisa melakukan aktivitas biologis, ya. Nah, untuk flavonoid terikat pada satu molekul gula atau lebih, ya. Jadi bahwa sebenarnya flavonoid ini merupakan molekul yang di alam
ini dalam bentuk glikosida. Ya, artinya flavonoid yang berikatan dengan satu molekul gula. Jadi minimal ada satu molekul gula. Bisa lebih dari satu, ya, bisa dua, bisa tiga. Flavonoid yang seperti ini namanya flavonoid glikosida. Tetapi flavonoid ini hanya bisa diserap apabila dalam bentuk aglikon. Nah, jadi artinya syarat untuk flavonoid supaya bisa masuk ke pembuluh darah atau masuk ke dinding usus, kemudian dikirim ke pembuluh darah, maka harus bisa diputus antara senyawa flavonoid dengan gula yang menempel. Ya, jadi harus dalam bentuk aglikon. Nah, flavonoid glikosida dapat mencapai usus kecil, tetapi hanya flavonoid aglikonlah, sekali lagi, hanya flavonoid aglikon saja yang bisa diserap. Dan sebagian kecil, jadi yang bisa diserap hanya dalam jumlah yang kecil saja dibanding dengan jumlah yang kita konsumsi. Itulah yang disebut dengan flavonoid. Jumlahnya cukup melimpah di alam, tetapi hanya sedikit saja bisa diserap oleh usus, artinya hanya sedikit yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Flavonoid diserap dengan cepat dan dimetabolisme melalui metabolisme metilasi. Ya. Selanjutnya, ini sebenarnya flavonoid ini merupakan senyawa yang apabila sudah putus dari senyawa glikosidanya di dalam usus halus ini akan mudah diserap, ya. Nah, kemudian setelah melalui aktivitas biologinya, selanjutnya flavonoid dapat dikeluarkan dari tubuh. Jadi sebenarnya flavonoid ini bisa dimetabolisme sempurna dan dikeluarkan oleh tubuh melalui ginjal, kemudian dikirim ke urin melalui metabolisme metilasi, ya. Kemudian glukouronida dan metabolit sulfat ini bisa dikonjugasi pada enzim fase 2. Ya, artinya senyawa flavonoid yang sudah kita konsumsi kemudian melakukan aktivitas biologis dengan baik, ini bisa dikeluarkan secara sempurna dari tubuh kita melalui enzim fase 2 pada reaksi detoksifikasi, ya, terutama pada metabolisme metilasi, ya. Ini adalah menunjukkan bahwa flavonoid ini aman untuk dikonsumsi, ya. Karena apa? Tadi sudah saya jelaskan syarat untuk bisa masuk, untuk bisa melakukan aktivitas biologis, yang pertama harus bisa dicerna. Ya, artinya flavonoid bisa dicerna, ya, terutama flavonoid ini dirubah dalam bentuk aglikon. Kemudian yang kedua, bisa diserap dengan baik oleh usus, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, sebuah bahan non-pangan atau senyawa non-gizi dikatakan aman apabila setelah melakukan aktivitas biologis bisa dikeluarkan dengan baik dari tubuh. Ya, jadi flavonoid memiliki 3 syarat untuk bisa dikonsumsi dengan baik. Nah, bagaimana dengan proses pencernaan? Ya, proses pencernaan dari senyawa flavonoid. Bakteri atau enzim yang dikeluarkan oleh bakteri yang terdapat di usus ini memiliki peranan penting di dalam pemutusan ikatan glikosida pada senyawa flavonoid membentuk senyawa flavonoid aglikon. Ini artinya apa? Artinya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memetabolisme atau mencerna senyawa flavonoid. Kenapa? Karena proses pencernaan flavonoid, pemutusan senyawa glikosida ini dibantu oleh bakteri di dalam tubuh. Artinya apa? Artinya orang yang memiliki jumlah bakteri yang menghasilkan enzim untuk memecah senyawa flavonoid glikosida menjadi aglikon yang rendah, artinya orang tersebut hanya bisa memanfaatkan flavonoid dalam jumlah yang sangat kecil. Sekarang bagaimana caranya supaya populasi bakteri di dalam tubuh yang membantu pemecahan flavonoid glikosida ini jumlahnya banyak?
maka mau tidak mau Anda harus sering mengkonsumsi flavonoid. Ya, dari hasil penelitian, semakin sering orang mengkonsumsi senyawa yang mengandung flavonoid, jumlah bakteri yang membantu dalam proses pemecahan glikosida menjadi aglikon jumlahnya lebih banyak. Jadi sekali lagi, mau tidak mau, supaya Anda memiliki populasi mikrobia dalam jumlah yang banyak, maka sekali lagi harus mengkonsumsi flavonoid sesering mungkin. Semakin sering akan semakin bagus. Berikutnya, bioavailabilitas pada manusia sangat rendah. Konsumsi 1000 mikron per liter hanya diserap 1 mikromol. Ya, jadi sekali lagi konsumsi 10 mikromol hanya diserap 1 mikromol. Artinya apa? Dari jumlah konsumsi yang banyak, yang diserap hanya sedikit. Cuman 10% dari total yang dikonsumsi. Ini artinya apa? Artinya yang pertama, proses penyerapan itu setiap orang berbeda-beda. Sangat tergantung dengan populasi bakteri yang memutuskan ikatan aglikon. Glikosida menjadi aglikon. Yang kedua, memang tubuh ini sudah membuat regulasi senyawa flavonoid yang diserap hanya sedikit. Artinya kita harus sering mengkonsumsi flavonoid karena yang diserap hanya 10% dari total yang dikonsumsi. Oke. Nah, bagaimana aktivitas biologis? Yang pertama ada disebut dengan antioksidan langsung. Yang kedua memiliki aktivitas antioksidan tidak langsung. Kemudian memiliki aktivitas biologis pada jalur signaling seluler atau komunikasi seluler sehingga digunakan untuk mencegah berbagai terapi. Yang pertama adalah mencegah terapi kanker, yang kedua digunakan untuk mencegah cardiovascular disease. Nah, jadi aktivitas biologis yang akan kita bahas mengenai fungsi flavonoid ada 3. Yang pertama berkaitan dengan antioksidan, yaitu antioksidan langsung dan antioksidan tidak langsung. Kemudian yang ketiga adalah jalur signaling seluler yang berkaitan dengan pencegahan penyakit kanker dan cardiovascular disease. Kita akan masuk ke pembahasan pertama, di mana senyawa flavonoid ini memiliki aktivitas antioksidan langsung. Apa yang dimaksud dengan aktivitas antioksidan langsung? Ya, aktivitas antioksidan langsung ini artinya aktivitas antioksidan di mana senyawa ini berfungsi sebagai scavenger dalam reaksi oksidasi. Artinya senyawa ini bisa mengorbankan diri untuk teroksidasi, di mana mencegah supaya makromolekul lain tidak teroksidasi. Itulah yang dimaksud dengan aktivitas antioksidan langsung. Nah, antioksidan langsung ini bisa diukur dengan metode in vitro. Ya, yang dimaksud dengan aktivitas antioksidan langsung adalah aktivitas antioksidan in vitro yang biasa kita ukur dengan metode DPPH. Ya, yang biasa kita ukur dengan DPPH. Nah, ternyata dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan langsung pada senyawa flavonoid aktivitasnya cukup kecil. Ya, jadi aktivitasnya itu ternyata sangat kecil dibandingkan dengan vitamin C. Ya, dibandingkan dengan vitamin C. Ya, jadi sudah penyerapannya rendah, aktivitas antioksidannya rendah. Ya, kalau aktivitas antioksidan langsung. Jadi sebenarnya kalau kita uji secara in vitro, ya kita in vitro di lab, ini ternyata aktivitas antioksidannya cukup kecil. Nah, aktivitas antioksidan ternyata akan memiliki fungsi yang jauh lebih besar setelah senyawa ini dimetabolisme pada tingkat seluler. Ya, jadi pada saat diuji di lab dengan menggunakan in vitro atau dengan peralatan gelas dan bahan-bahan kimia, aktivitas antioksidannya ini cukup kecil ya karena menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan kecil ya, tetapi jumlah yang sangat kecil, jadi dalam jumlah senyawa yang diserap hanya 1 mikromol saja,
tetapi ternyata setelah dimetabolisme memiliki efek antioksidan yang besar. Ya, jadi antioksidan intraseluler. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya antioksidan itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah antioksidan langsung atau antioksidan yang bekerja di luar sel, dan antioksidan yang bekerja di dalam sel atau yang disebut dengan antioksidan enzimatis atau antioksidan intraseluler ya. Itu adalah antioksidan yang bekerja pada tingkat seluler yang membantu menghilangkan senyawa-senyawa oksidatif dengan cara meningkatkan kinerja enzim-enzim oksidatif. Ya, seperti kemarin sudah saya jelaskan ada SOD ya, superoksida dismutase, kemudian ada mangan ya, mangan dismutase dan seterusnya. Nah, ya jadi aktivitas antioksidan tidak langsung, ini aktivitas antioksidan tidak langsung. Salah satu fungsi aktivitas antioksidan tidak langsung yang berkaitan dengan mengkonsumsi flavonoid adalah berkaitan dengan pengkelatan atau pengikatan senyawa Fe bebas dan Cu yang ada di dalam plasma ya. Jadi senyawa Fe dan senyawa Cu normalnya di dalam aliran darah ini harus dalam bentuk terikat dengan protein harusnya. Makanya Fe yang paling bagus dikonsumsi adalah Fe yang berasal dari daging ya. Fe yang ada di dalam daging itu yang paling bagus. Karena apa? Karena Fe ini terikat pada matrik pangan. Nah, sementara Fe yang tidak terikat pada protein ini bersifat oksidatif. Artinya Fe lepas di dalam tubuh ini malah akan membantu proses oksidasi ya. Jadi akan mempercepat proses oksidasi termasuk Cu. Nah, dengan adanya senyawa flavonoid ya, sekali lagi dengan kita mengkonsumsi senyawa flavonoid, Cu dan Fe yang lepas dari matrik protein ini akan ditangkap oleh senyawa flavonoid sehingga menjadi Fe dan Cu terikat. Akibatnya Fe dan Cu tidak mempercepat terjadinya reaksi oksidasi di dalam darah ya. Itulah yang dimaksud dengan aktivitas antioksidan tidak langsung. Jadi sebenarnya senyawa ini tidak mengorbankan diri. Sekali lagi flavonoid sebenarnya tidak mengorbankan diri untuk teroksidasi ya. Tetapi flavonoid memiliki peranan penting dalam proses mengikat senyawa-senyawa yang membantu proses oksidasi ya. Jadi senyawa ini kalau ada di dalam kondisi bebas Fe dan Cu, dia akan mempercepat terjadinya oksidasi sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan oksidator di dalam darah ya. Dengan diikatnya Fe dan Cu bebas di dalam darah oleh flavonoid, maka secara otomatis reaksi oksidasi tidak berjalan ya, tidak berjalan. Kemudian yang ketiga kaitannya adalah fungsi flavonoid di dalam proses jalur signaling seluler. Ya, jadi flavonoid memiliki peranan penting di dalam komunikasi seluler atau jalur signaling seluler. Nah, proses komunikasi seluler di dalam tubuh ini melalui proses yang rumit, kemudian melalui proses yang panjang, sehingga untuk terjadinya miskomunikasi antara satu sel dengan sel yang lain itu sangat besar. Ya. Nah, bagaimana senyawa flavonoid ini merespon atau membantu proses signaling seluler ya. Jadi sel ini akan merespon berbagai sinyal melalui protein spesifik. Protein ini mengaktifkan kompleks cascade atau kompleks kaskade. Hasil akhirnya adalah ekspresi gen. Nah, protein yang mengaktifkan cascade tadi itu tidak hanya satu. Dan cascade pun berjalan tidak hanya satu tahap, tapi melalui banyak tahap yang sangat rumit sehingga untuk terjadinya kesalahan komunikasi itu sangat besar, ya. Nah, kemudian yang menjadi lebih penting lagi, jalur signaling seluler ini juga mengatur proliferasi dan apoptosis.
Ya, jadi proses pembelahan sel di dalam tubuh itu juga dipengaruhi oleh signaling seluler atau jalur sinyal seluler. Demikian juga reaksi apoptosis. Apoptosis itu proses kematian sel. Proses kematian sel juga dikomunikasikan melalui signaling seluler. Nah, nanti kita akan bahas di mana fungsi flavonoid yang mempertinggi proses proliferasi yang mana, kemudian flavonoid yang membantu proses apoptosis yang mana. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, ini yang saya jelaskan bagaimana komunikasi seluler ini berjalan dalam sistem yang sangat rumit, ya. Jadi melalui satu protein, kemudian mengaktifkan protein yang lain, kemudian mengaktifkan protein berikutnya, kemudian mengaktifkan kompleks cascade yang melibatkan banyak molekul, ya. Ini salah satunya, ya. Ada MEP4K, MEP3K, terus dan seterusnya. Nah, dari hasil akhir ini adalah ekspresi, ya, ekspresi dari proliferasi dan apoptosis di dalam sel, ya. Ini adalah selnya. Ini adalah bagaimana proliferasi bisa ditekan atau proliferasi harus ditingkatkan atau apoptosisnya yang harus ditekan atau apoptosisnya yang harus ditingkatkan. Jadi inilah jalur-jalur signaling selulernya. Oke, kita akan membahas beberapa hasil penelitian spesifik terkait dengan proses biologis jalur signaling seluler yang berkaitan dengan flavonoid. Dari hasil penelitian menunjukkan, ya, jadi penelitian ini dilakukan pada kultur sel, ya, pada sel buatan di mana flavonoid melakukan efek biologis melalui mekanisme jalur signaling seluler. Jadi dari hasil penelitian kultur sel ini menunjukkan bahwa flavonoid ini membantu proses signaling seluler, ya. Untuk melakukan fungsi ini diperlukan flavonoid yang jauh lebih rendah dibanding dengan mekanisme antioksidan. Jadi dari hasil penelitian menunjukkan dengan jumlah flavonoid yang sangat kecil ini sudah menunjukkan adanya efek untuk membantu jalur signaling seluler. Maka dari itu tadi di awal sudah saya ceritakan bahwa sebenarnya tubuh kita sudah membuat regulasi di mana penyerapan flavonoid di dalam tubuh itu sudah cukup rendah. Karena ternyata apa? Dari hasil penelitian secara in vitro pun menunjukkan bahwa untuk memperbaiki atau untuk membantu proses signaling seluler hanya diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil dibanding dengan keperluan untuk mekanisme antioksidan. Nah, mekanismenya bagaimana di dalam proses signaling seluler, ya? Yang pertama adalah flavonoid mampu menyembuhkan berbagai penyakit kronis melalui mekanisme penghambatan protein kinase. Ya, itu mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua, flavonoid ternyata mampu berikatan pada reseptor spesifik, ya, pada membran sel. Jadi ternyata ada di dalam sel itu ada satu reseptor yang khusus berikatan dengan flavonoid. Nah, ternyata flavonoid mampu berikatan pada reseptor spesifik yang terdapat pada membran sel, ya, sehingga mempengaruhi proliferasi dan pertumbuhan. Jadi ternyata flavonoid memiliki kemampuan untuk berikatan dengan salah satu reseptor di dalam membran sel, di mana reseptor ini mempengaruhi proliferasi dan pertumbuhan, ya. Jadi pada kondisi tertentu, pada sel-sel yang masih memerlukan pertumbuhan, maka senyawa flavonoid akan berikatan dengan reseptor itu, sehingga memicu pertumbuhan atau proliferasinya ditingkatkan. Kemudian mampu mengubah signaling seluler yang mengatur pertumbuhan. Ya, jadi ini artinya signaling seluler tadi
merupakan kompleks komunikasi sel yang melibatkan protein dan cascade, ya, cascade kompleks. Jadi melalui kompleks cascade, ya. Nah, ini memicu atau meningkatkan pertumbuhan melalui signaling seluler. Tadi sudah saya jelaskan bahwa salah satu fungsi dari signaling seluler hasil aslinya adalah ekspresi gen, ya, ekspresi sel. Nah, kemudian saya akan membahas spesifik mengenai bagaimana pencegahan kanker dengan memanfaatkan flavonoid, ya. Jadi ada 5 mekanisme, sekali lagi ada 5 mekanisme di mana flavonoid bisa mencegah kanker. Yang pertama, meningkatkan aktivitas enzim detoksifikasi fase 2, ya. Dalam proses detoksifikasi xenobiotik, ya, xenobiotik adalah senyawa yang sebenarnya tidak diperlukan di dalam tubuh, tetapi kita memaksakan untuk masuk ke dalam tubuh seperti pengawet, ya, pewarna atau bahan-bahan lain di luar karbohidrat, lemak, protein, ya, vitamin dan mineral. Itu dipaksakan masuk ke tubuh maka akan menjadi xenobiotik. Nah, xenobiotik ini harus dikeluarkan dari tubuh setelah melakukan fungsinya. Detoksifikasi itu ada 2. Detoksifikasi ini terjadi di lambung, terjadi di liver. Nah, proses detoksifikasi itu melibatkan 2 fase. Yang pertama detoksifikasi enzim fase 1, yang kedua adalah detoksifikasi enzim fase 2. Pada detoksifikasi enzim 1, aktivitas enzimnya bertujuan untuk meningkatkan supaya senyawa tadi berubah menjadi senyawa reaktif. Tujuannya supaya nanti bisa dikonjugasi oleh enzim-enzim pada detoksifikasi fase 2. Tetapi pada kenyataannya beberapa senyawa yang sudah berubah menjadi senyawa aktif justru tidak mampu dikonjugasi pada fase 2. Akibatnya akan berubah menjadi senyawa reaktif yang justru akan membahayakan tubuh. Ya, dengan mengkonsumsi senyawa flavonoid, ya, sekali lagi dengan mengkonsumsi senyawa flavonoid, malah justru akan terjadi peningkatan aktivitas enzim fase 2. Artinya beberapa senyawa xenobiotik dan senyawa-senyawa berbahaya akan dirubah menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Akibatnya apa? Akibatnya tentu akan bisa dikeluarkan dari tubuh dalam kondisi aman. Ya. Nah, senyawa-senyawa yang tidak bisa didetoksifikasi pada enzim fase 2 ini biasanya yang akan menyebabkan kerusakan-kerusakan seluler, juga terjadi kerusakan-kerusakan yang lain, misalnya seperti kerusakan DNA yang akan menyebabkan DNA DAG. DNA DAG inilah awal terjadinya mutasi yang menjadi titik awal untuk terjadinya kanker. Artinya apa? Artinya dengan meningkatkan aktivitas enzim detoksifikasi fase 2, kemungkinan untuk terjadi mutasi pada tingkat gen akan menjadi lebih kecil. Maka dari itu, dengan mengkonsumsi flavonoid akan mencegah terjadinya mutasi gen sehingga terjadi mencegah kanker. Yang kedua, melindungi regulasi sirkulasi normal. Ya, ini sudah cukup jelas ya, artinya proses di dalam tubuh ini harus berjalan dengan normal. Dalam kondisi perjalanan normal, ini biasanya ada gangguan-gangguan oksidator. Nah, gangguan-gangguan oksidator ini akan menyebabkan terjadinya regulasi yang abnormal. Nah, dengan mengkonsumsi senyawa flavonoid, flavonoid akan membantu regulasi di dalam tubuh itu tetap berjalan dalam kondisi normal, ya. Kemudian fungsi yang ketiga atau mekanisme yang ketiga, mencegah proliferasi dan menginduksi kematian sel kanker, ya. Jadi kalau di dalam tubuh ada sel kanker, inilah yang akan menyebabkan sel itu menjadi membelah, ya. Jadi kalau sel itu akan membelah, ini namanya proliferasi. Proliferasi artinya sel yang terbelah secara
tidak terkontrol ini yang akan menyebabkan terjadinya kanker, ya. Nah, dengan adanya mengkonsumsi flavonoid, maka proliferasi pada sel kanker itu bisa dihentikan. Artinya sel kanker tidak akan membelah. Nah, pembelahan pada sel kanker yang terhambat ini akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan sel kanker. Jadi sel kanker itu tidak berkembang, ya artinya tetap dalam kondisi kecil atau dalam kondisi yang stabil, konstan, ya karena apa? Karena proliferasinya dihambat. Kemudian yang kedua, flavonoid ini menginduksi kematian sel. Jadi menyuruh supaya sel kanker itu bunuh diri. Ya. Jadi artinya apa? Artinya dengan mengkonsumsi flavonoid, sel-sel yang sudah terinfeksi kanker dipaksa untuk bunuh diri atau mengalami apoptosis. Nah, kalau sel kanker dia mati, tentu inilah tahap awal untuk terjadi kesembuhan. Ya, jadi kalau sudah ada sel kanker, maka yang dilakukan oleh flavonoid adalah yang pertama menghambat proliferasi sehingga tidak terjadi pembelahan sel. Yang kedua malah justru menginduksi kematian. Artinya memaksa sel kanker untuk bunuh diri. Kemudian selanjutnya menghambat invasi sel tumor dengan angiogenesis, ya. Jadi sel tumor ini ada istilah sel tumor fase 1, kemudian fase 2, fase 3, fase 4. Ya, pada tumor fase 4 ini adalah tumor yang bisa melakukan invasi pada sel sebelahnya. Sehingga sel yang tadinya sehat dia akan menjadi sel yang sakit akibat adanya invasi sel kanker. Jadi istilahnya sel kanker itu memaksa sel lain yang ada di sebelahnya itu harus terinfeksi dengan kanker. Itulah yang namanya invasi sel tumor. Nah, dengan mengkonsumsi flavonoid, invasi ini bisa dicegah. Kemudian yang kelima, menurunkan inflamasi. Inflamasi ini artinya peradangan. Jadi bagi orang yang terkena kanker, pada kanker stadium 4 itu akan menghasilkan berbagai protein yang dimana proteinnya bisa merusak jaringan di sebelahnya. Itulah yang dimaksud dengan inflamasi akibat sel kanker. Nah, dengan mengkonsumsi flavonoid, inflamasi pada sel yang akibat pertumbuhan sel kanker itu bisa dikurangi. Nah, itu terkait dengan bagaimana pada saat kita mengkonsumsi flavonoid terhadap pertumbuhan sel kanker. Ya, jadi melalui 5 mekanisme ini flavonoid bisa mencegah pertumbuhan kanker. Jadi flavonoid ternyata mampu mencegah terjadinya kanker di dalam tubuh. Kemudian flavonoid juga bisa digunakan untuk terapi pengobatan terjadinya kanker. Jadi kalau sudah terlanjur ada kanker, maka flavonoid bisa digunakan untuk terapi pengobatan, ya, melalui mekanisme mencegah proliferasi, ya. Kemudian yang kedua melalui mekanisme apoptosis, kemudian melalui mekanisme pencegahan invasi oleh sel kanker, dan yang terakhir mencegah inflamasi. Jadi tidak hanya mencegah, tetapi bisa digunakan untuk terapi pengobatan dengan berbagai mekanisme dan bisa juga mengurangi antiinflamasi atau anti peradangan. Demikianlah pembahasan saya mengenai flavonoid dan fungsinya terhadap kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.